shiribia. Ya. Kinamaya lama shiribia. Ya. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang memakai Musa dengan tongkatnya untuk membelah lautan Teberau. Dia Tuhan yang besar, yang menghardik badai yang sedang ada di Danau Galilea. Dia Tuhan yang besar, yang membangkitkan Lazarus walaupun sudah 4 hari dia meninggal. Dia Tuhan yang besar. Bahkan bukan cuma sekedar dia Tuhan yang besar, tapi dia adalah Tuhan yang memberikan ketenangan kepadamu. Ketenangan yang Yesus berikan, ketenangan yang bersifat kekal, absolut. Ada di antara kita yang beberapa waktu ini engkau sulit tidur. Engkau sulit tidur. Engkau sudah coba A, B, C, tapi engkau masih sulit tidur. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang memberikan ketenangan, akan bekerja menjamah engkau hari ini. Engkau yang ada di tempat ini, beberapa waktu ini engkau yang sulit tidur, engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Dan izinkan Roh Kudus yang berkuasa, yang lembut itu menjamah engkau. Yes, engkau yang sulit tidur beberapa waktu ini. Saya nggak usah sebutin karena apa, tapi sesuatu engkau sulit tidur. Engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang memberikan ketenangan. Bapak, engkau nggak pernah salah. Engkau nggak pernah salah. Ada beberapa umat yang kau kasihi. Ada beberapa umat yang betul-betul berharga bagimu, yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ketenangan kepada mereka di dalam jiwa, di dalam roh mereka, untuk mereka sadar bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari sebelah kiri, depan Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu menenangkan mereka, Kuasa-Mu menenangkan mereka. Jangan takut, kata Tuhan, jangan takut. Coba pikirkan ketika Petrus, dia sudah bisa berjalan di atas air, cuman karena dia khawatir, karena dia takut, akhirnya dia tenggelam. Saya percaya bila iman Petrus tetap dipertahankan oleh dia, maka dia akan terus bisa berjalan di atas air. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tangan-tangan yang ada di dada mereka, Tuhan, satu persatu Kau jamah dengan kuasa-Mu. In the name of Jesus. Ora batakaya rabasyataka ya rabayaba. Kurabatakaya rabatakaya rabataka. Kirabakaya rabatakaya rabatakaya rabasyedegededededede. Ada di antara Bapak Ibu Saudara, ada benjolan di area bagian kiri tubuhmu. Ada benjolan di area bagian kiri tubuhmu. Kalau itu ada di tempat ini, kau bisa taruh tangan kananmu di dadamu sekali lagi. Ada benjolan di area sebelah kirimu. Kurabatakaya rabasyataka rabayaba. Kirabatakaya rabasyataka rabatakaya. Ada benjolan di area tubuh sebelah kirimu.
mulai dari area atas sampai bawah sebelah kiri. Ada benjolan. Kau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa, Engkau gak pernah salah. Aku berdoa untuk area belakang Tuhan. Kuasa-Mu bekerja saat ini. Hamba tidak tahu itu benjolan karena apa. Tapi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan sekalipun bisa Kau sembuhkan. Tidak ada kuasa-kuasa apapun juga yang bisa menghancurkan tubuh kudusnya. Karena tubuhnya adalah bait Allah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu menjamah mereka Tuhan. Khususnya yang ada benjolan di bagian tubuh sebelah kirinya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu saat ini mengalir, kuasa saat ini bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kau dahsyat, Engkau hebat. Kau dahsyat, Engkau hebat. Aku gak ada apa-apanya tanpa Engkau, tapi Engkau berkuasa. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi kami, karena kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Langit dan bumi dan dengan segala isinya akan berlalu, tapi perkataan firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Terima kasih saya untuk Bapak Gembala, Pak Steven, dan juga Pak Purba yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melayani. Ya, Pak Purba ini senior saya, bukan cuma di GBI Banten, tapi juga di staf BPD senior saya ini. Haleluya. Karena atas kemurahan Tuhan, saya tahun ini diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari staf BPD, dan tentunya saya bersyukur bisa ada bersama-sama dengan Pak Purba. Nah, saya langsung saja akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di ibadah pertama ini saya memberi tema medan peperangan yang sesungguhnya. Amin. Saudara harus sadar bahwa kehidupan kita setiap hari selalu diperhadapkan dengan yang namanya peperangan. Seringkali banyak orang Kristen berpikir bahwa peperangan itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara. Ya, itu betul, itu adalah peperangan kita. Tetapi kita lupa bahwa ada peperangan yang sesungguhnya juga yang Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan buat setiap kita. Ya, nggak salah kita berdoa, peperangan rohani, roh-roh jahat, penghulu-penghulu setan semuanya kita hancurkan, kita patahkan, semua nggak salah. Bahkan gereja tempat di mana saya menggembalakan di Rock Citra Raya Cikupa, kami seminggu sekali saya perintahkan kepada semua staf yang ada untuk apa? Mereka keluar doa keliling. Seminggu sekali. Dan itu sangat efektif sekali. Setiap tempat yang didoakan selalu ada sesuatu yang terjadi. Ya, entah itu ada jiwa yang diselamatkan, entah itu ada jiwa yang dipulihkan dan seterusnya. Seminggu sekali kami melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap harus melakukan yang namanya peperangan rohani. Tapi kita jangan cuma patokannya ya medan peperangan itu hanya sekedar ketika kita doa keliling. Jangan lupa firman Tuhan juga mengajarkan dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang kelima. Ini menjadi dasar dari apa yang mau saya sampaikan hari ini. Ya, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang kelima. Memang kami masih hidup di dalam dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Semua kita masih hidup di dalam dunia, katakan amin. Siapa di sini yang masih hidup di dalam dunia? Tolong angkat tangan. Coba cubit kanan kirimu, depan belakangmu, katakan sakit nggak? Kalau sakit berarti kamu masih hidup di dalam dunia. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jadi perjuangan kita jangan dilakukan dengan perjuangan rohani. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wah, bahaya itu. Pasti banyak yang ompong. Ya, dokter gigi pasti suka itu. Karena dia banyak proyek. Tapi yang saya mau katakan adalah apa? Perjuangan kita bukanlah perjuangan duniawi, makanya kita jangan berjuang secara duniawi. Ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Oh, ditekankan lagi di sini sama Rasul Paulus. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah.
yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan, perhatikan, kami mematahkan setiap apa? Siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Perhatikan di sini Bapak Ibuku, bahwa kami menawan segala pikiran. Kenapa kita harus menawan segala pikiran? Karena pikiran ini bisa menjadi liar bila nggak dikontrol. Pikiran ini bisa berbahaya bila kita nggak bisa memanage, mengatur, bahkan menguasai pikiran. Berapa banyak orang seringkali kalah. Kalahnya bukan dalam perbuatannya, kalahnya sudah terlebih dahulu di pikiran. Makanya saya mau berkata, bahwa medan peperangannya sesungguhnya itu adalah apa? Di pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Coba angkat tangan seperti ini. Katakan, saya percaya peperangan yang harus saya hadapi adalah di area pikiran saya. Genggam erat-erat, ikuti yang saya lakukan. Jelep, nempel. Nah. Oke? Supaya sadar. Ya, saya nggak suruh masukkan ke kantong, tapi saya suruh masukkan di pikiran supaya sadar bahwa disinilah medan peperangannya sesungguhnya. Makanya Filipi 2 ayat yang kelima berkata, mengajarkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Di keluarga, suami istri, di gereja, di pekerjaan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh, apa itu? Menaruh apa Bapak Ibu Saudara? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Karena waktu kita kalah di area pikiran kita, maka sesungguhnya kehidupan kita pasti akan babak belur. Saya mau berkata, kehidupanmu akan berhasil bukan hanya karena status, keuangan, koneksi. Kehidupanmu akan babak belur ketika engkau salah mengerti dan memahami esensi-esensi kebenaran yang Alkitab ajarkan. Makanya itu kita harus mengerti. Makanya itu saya bersyukur sekali lagi, saya berterima kasih sekali lagi kepada Pak Steven dan Pak Purba. Kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk sharing. Ya, ini bukan main-main ini mimbar ini. Ya, kalau sekali ngajar salah, bahaya. Makanya itu ajaran yang mau saya sampaikan harus bisa saya pertanggungjawabkan. Karena apa? Waktu kita salah dalam pikiran kita, maka tindakan-tindakan kita pasti akan salah. Makanya itu saya buat statement seperti ini. Tolong next. Pikiran akan mempelopori dan memimpin tindakan manusia. Ya apa ya? Pikiran akan mempelopori dan memimpin tindakan manusia. Contoh, tadi pagi engkau bangun pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, mana pemain keyboard, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Udah mesbah Tuhan ya. Sudah memuji menyembah Tuhan, sudah menikmati semua. Kemudian kau melihat, wah sudah jam 7 lebih. Kau mandi. Kemudian yang ada di pikiranmu apa? Aku mau pakai baju apa ya? Aku mau pakai baju warna apa ya? Aku mau pakai sepatu yang mana ya? Apa yang kau pikirkan akan mempelopori dan memimpin tindakanmu. Ketika engkau memikirkan waktu selesai itu, oh saya mau ke gereja, aku mau pakai batik yang corak-coraknya ini, cari. Oh aku mau pakai celana yang seperti ini, cari. Semuanya pasti ada di dalam pikiranmu. Ada memang yang beberapa yang saya temukan, suami pasrah aja. Pak, kalau saya sih pasrah aja Pak. Maksudnya apa? Apa yang istri saya siapin ya itu yang saya pakai. Ada yang seperti itu ya. Bahkan saya masih ingat ada satu hamba Tuhan berkata sama saya, kalau saya pokoknya waktu habis mandi keluar, apa yang ada di kasur yang disiapin oleh istri saya itu yang saya pakai. Oh ya, puji Tuhan. Tapi kalau saya sama istri saya, kita punya kebiasaan kita selalu pikirin apa yang mau kita pakai. Bahkan kadang-kadang kita mencoba untuk serasi bajunya gitu ya. Tapi yang jelas saya mau berkata, pikiran akan mempelopori dan memimpin tindakan manusia. Artinya apa?
yang kita pikirkan akan mempengaruhi 90% respon dan tindakan kita. Ya Pak ya? Ya. Kalau saya berpikir bahwa wah Pak Stephen ini orangnya begini, maka dalam saya berinteraksi dengan Pak Stephen, saya akan berinteraksi sesuai dengan pikiran saya. Kenapa? Karena memang saya belum terlalu sering berinteraksi dengan Pak Stephen, sehingga ketika awal saya bertemu, saya menganalisa, oh Pak Stephen ini begini. Oke, berarti respon saya itu ditentukan oleh pikiran saya. Kalau Pak Purba, mungkin saya sudah sering ketemu. Saya sudah mulai tahu guyonan-guyonannya. Ya, saya sudah mulai tahu bagaimana cara-cara Pak Purba dalam memberikan arahan, dalam memberikan nasihat. Akhirnya itu mempengaruhi respon saya juga terhadap Pak Purba. Makanya saya mau berkata, yang kita pikirkan akan mempengaruhi 90% respon dan tindakan kita. Bayangkan, pikiranmu akan mempengaruhi apa yang kau lakukan. Masalahnya, apakah yang kita pikirkan itu sudah benar? Apakah yang kita pikirkan sudah sesuai dengan realita yang ada? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Mari kita renungkan hari ini. Apakah yang kita pikirkan sudah sesuai dengan realita yang ada, sudah benar apa yang kita pikirkan? Mari renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Karena apa? Karena Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, kalau yang kita pikirkan berdasarkan asumsi, yang kita pikirkan berdasarkan tidak sesuatu yang menjadi realita, maka sesungguhnya kita bukanlah anak Bapa sorgawi, tapi kita anaknya si iblis. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Haleluya, semua di sini anak-anak Bapa. Tidak suka berasumsi, adanya di sono jauh sekali. Ya, muter-muter di luar sana sudah nggak balik-balik lagi. Tapi saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa makanya pikirkanlah perkara-perkara yang baik. Jadi Yohanes dengan sangat jelas mengajarkan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Dan area kerja dusta itu di mana? Perkataan dan di pikiran. Waktu saya dengar sesuatu, katakanlah, Pak Stephen mohon maaf Pak, putra-putrinya ada putri ya Pak ya? Ada. Ibu ya, mana Pak? Oh itu ibu ya. Ibu boleh tahu Bu namanya siapa Bu? Ibu Elizabeth. Katakanlah saya ketemu Bu Elizabeth. Bu Elizabeth, aku seminggu yang lalu ketemu sama bojomu Pak Stephen. Oh iya Pak, ketemu di mana? Ketemu di mall. Itu loh mall yang mahal di Jakarta. Oh iya Pak, iya. Terus gimana Pak? Iya, aku lihat Pak Stephen Bu, gandengan cewek. Gandengan sama cewek. Masa Pak? Oh iya. Mesra sekali loh Bu, dia gandengannya Bu. Loh masa Pak? Iya Bu. Waduh, Bu hati-hati loh Bu. Yang ada di pikirannya Bu Elizabeth apa? Loh apa nih? Loh masa bojoku gandeng cewek? Padahal hari itu memang Pak Stephen lagi gandeng cewek. Yang digandeng putrinya yang cantik ini, siapa namanya? Hah? Errol? Karen. Nah, memang Pak Stephen lagi ada di mall yang bagus di Jakarta, dia lagi gandeng. Makanya coba hati-hati. Kalau kita suka berdusta, kita suka asumsi, maka sesungguhnya area pikiran kita sudah dikalahkan. Makanya itu iblis akan terus membombardir pikiran kita dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Apa itu hal yang gak benar Pak Pendeta? Khawatir, kecewa, kebimbangan, ketidakpercayaan. Padahal sudah ada lagu yang berkata, jangan kamu khawatir. Terus, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Di padang dia hiasi. Ya, saya puji Tuhan punya istri bisa menyanyi lah ya. Paling enggak saya ketransfer lah cara-cara nyanyi dikit lah ya. Ya, saya ini orang Jawa lahir di Semarang, ada keturunan Arabnya. Jadi kalau orang Arab bisa nyanyi ya puji Tuhan alhamdulillah. Karena biasanya orang Arab jualannya parfum. Orang Arab biasanya jualannya mebel. Dan orang Arab biasanya jualannya jam tangan. Jadi keluarga saya itu banyak jualan 3 hal itu. Firman Tuhan, bahkan lagu sudah sering kita nyanyikan. Jangan kamu khawatir.
Aduh, gimana ya kok nggak ada pertolongan? Kita nyanyi di gereja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Wah, di gereja nyanyinya begitu luar biasa. Begitu pulang dari gereja mulai mempertanyakan, mana ya pertolongan Tuhan ya? Bener nggak ya pertolongan Tuhan? Lihat, yang diserang area mana? Apalagi ketika kita sudah menghadapi deadline, tanggal sekian, jam sekian kita harus bayar. Kita mulai khawatir. Oh, ini kok bisa ya? Ini gimana ini ya? Kemudian kita mulai pakai gaya iman bisik-bisik. Kita mulai share di sosial media kita. Pertolongan saya pasti akan datang. Saya akan menghadapi ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu iman bisik-bisik. Saya cuma mau katakan kepada setiap kita, iblis akan terus membombardir pikiran kita dengan kekhawatiran dan kekecewaan. Makanya tuh, kamu gak diucapin selamat ulang tahun kan? Karena kamu gak dianggap di gereja ini. Nah, akhirnya apa? Kecewa. Coba bayangin, kecewa cuma gara-gara gak diucapin selamat ulang tahun. Aduh, itu hal-hal yang sudah terlalu, zaman bahula itu sudahlah. Ya, gak diucapin, gak rapopo. Yang penting kita tetap dikasih umur panjang sama Tuhan Yesus. Amin. Jangan ada kekecewaan. Makanya ada lagu yang berkata, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Saya kalau mengalami kekecewaan, saya larinya kemana? Pertama saya larinya ke hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kekecewaan itu semua hilang. Amin. Saya nggak mau biarkan iblis membombardir pikiran saya dengan kekecewaan demi kekecewaan. Karena apa? Karena kekecewaan justru akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita harus mau terus mendekat kepada Tuhan. Saya buat statement sekali lagi. Pikiran adalah akar dari kata-kata dan tindakanmu. Kalau orang ngomongnya selalu pahit, ngomongnya selalu hal-hal yang gak membangun, berarti pikirannya something wrong happen aya naon. Tapi kalau orang pikirannya itu biasa memikirkan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kalau orang sudah biasa memikirkan perkara-perkara yang baik, sudah biasa memikirkan hal-hal yang mulia, dia gak akan mudah kecewa. Makanya medan peperangan yang sesungguhnya adalah pikiran kita. Waktu kita kalah di medan peperangan ini, maka pertama kita akan termakan dan terseret oleh jebakan iblis. Jadi saya mau berkata di akhir zaman ini, caranya iblis bukan cuma sekedar membawa engkau untuk percaya kepada kepercayaan yang lain. Tapi iblis caranya itu sudah sungguh-sungguh luar biasa. Luar biasa licik maksud saya. Dia membombardir pikiran kita. Dia sengaja mempengaruhi pikiran kita. Dia sengaja membuat hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Sehingga kita termakan dan kita terseret oleh jebakan iblis. Saya percaya engkau semua adalah umat-umat pemenang. Katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, kamu umat pemenang. Yes. Waktu kita kalah di area pikiran kita akan termakan. Coba bayangkan tadi, kalau seandainya Ibu Elizabeth percaya sama omongan saya. Yang ngomong pendeta loh, yang ngomong gembala loh, sudah pasti benar iki, bojoku iki kurang ajar. Maka saya percaya akan terjadi perang dunia ketiga di dalam rumah tangga daripada gembala Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur ibu gembalamu adalah orang yang menang di area pikirannya. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara, kita itu hamba Tuhan memang udah biasa. Ya, kadang-kadang kita pelayanan gimana, ya singkat cerita ada orang diberkati. Saya masih ingat kemarin tanggal 16 September saya bawa rombongan ke Israel. Di dalam satu rombongan itu ada satu ibu-ibu janda. Ya, masih muda. Dan harum. Artinya parfumnya itu baunya oke. Ya, modelnya ya janda-janda maaf, janda-janda ibu kota begitu.
Ya, kalau kita kan pendeta kalau lagi di Timur Tengah itu orang Arab, bahasa Arab kalau panggil pendeta itu abuna. Jadi diajarin, ayo panggil pendetanya abuna. Ya ibu ini datang, abuna. Dan saya setuju kata Pak Roni, tidak perlu urapan khusus untuk membedakan cewek cantik atau bukan cantik. Tidak perlu urapan khusus untuk membedakan antara cewek itu wangi atau enggak wangi. Artinya pendeta juga normal, masih bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang tidak cantik. Dia datang, abuna, ya ibu, aku mau foto. Ya, foto, boleh, ayo foto. Jepret. Abuna, aku mau foto lagi di situ. Ya, ayo foto di situ. Cuma waktu di situ dia fotonya udah nggak lagi sebelah-sebelahan. Dia langsung taruh kepalanya di bahu saya. Gitu. Yeah. Something wrong happen dengan dia. Tapi habis itu dia begitu selesai foto, langsung dia, aduh abuna, aduh salah ya, aku nanti dimarahin abuni dalam hati saya kok baru sadar kamu gitu ya kan. Tapi saya cuma mau katakan kepada setiap kita. Saya bilang sama dia, nggak apa-apa, udah tuh banyak orang melihat sudah. Kecuali kalau kita foto berdua di ini sudah. Orang dia tiba-tiba minta foto, tiba-tiba nemplek kayak begini, saya kan juga nggak tahu dia mau nemplek apa nggak nemplek. Tapi saya cuma mau katakan, apapun yang terjadi, kalau pikiran kita benar, kita nggak akan berpikir yang aneh-aneh. Haleluya. Dosa yang Alkitab ajarkan adalah apa? Ketika engkau mengingini, ketika engkau mengharapkan sesuatu dari orang itu. Waktu dia naruh seperti itu dengan tiba-tiba, saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Wih, jendes nih. Wow, cantik nih. Enggak. Saya dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Saya justru kaget loh, kok tiba-tiba dia nemplok di sini saya. Makanya itu saya mau mengatakan kepada setiap kita, waktu kita bisa menang di area pikiran kita nggak akan termakan, terseret oleh jebakan iblis. Yang kedua, kita akan memutuskan dan menilai tidak berdasarkan kebenaran. Waktu kita kalah di area pikiran kita, maka keputusan kita, penilaian kita pasti tidak berdasarkan kebenaran. Ya Pak ya? Ya. Ketika saya mendengar sesuatu terhadap istri saya, maka saya akan memutuskan itu bisa-bisa tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Istri saya ini orang Ambon, saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu kalau ngomong 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nah istri saya orang Ambon, ketika kami awal-awal menikah, dia masih bawa budaya Ambonnya itu ketika menikah sama orang Jawa. Dia kalau ngomong 1, 2, 3. 1, 2, 3, nada selalu tinggi. Makanya orang Jawa itu blangkonnya itu pendolanya di belakang. Makanya orang Jawa kadang-kadang suka batin. Ini kok ya kayak gini sih bojoku gitu kan. Waktu saya diperkenalkan sama keluarganya dia, ada omnya dia, itu pengacara. Ngomongnya waduh luar biasa sekali. Luar biasa bagi saya orang Jawa, itu luar biasa. Nggak enak untuk didengar gitu lah pokoknya gitu ya kan. Bahkan kalau boleh nggak sopan sepertinya seperti itu. Bagi saya orang Jawa, tapi bagi mungkin orang Ambon, bagi dia itu ngomong udah biasa. Akhirnya satu kali saya belajar bahwa apa yang saya putuskan, apa yang saya nilai itu harus berdasarkan kebenaran. Waktu saya awal-awal menikah dengan istri saya, perjuangannya luar biasa. Pikiran saya ini, waduh salah saya ngambil istri ini. Salah ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nada selalu tinggi terus. Ibaratnya kalau itu oktavnya naik terus. Waduh, naik terus. Nah sementara saya, oh iya, lo Inta tolong gitu. Lo enggak bisa, gini tinggi itu tinggi terus. Waduh, akhirnya lama-lama saya harus berdamai dengan pikiran saya. Keputusan saya menikah dengan orang Ambon. Dengan segala resiko orang Ambon harus saya terima. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan apa yang kau putuskan. Hati-hati dengan apa yang kau nilai. Berdasarkan kebenaran enggak? Sekarang pertanyaannya Pak, kebenaran mana yang harus saya pegang? Kebenaran budaya, suku, atau kebenaran Tuhan? Saya dengan istri saya terus belajar untuk kami menghidupi yang namanya kebenaran Tuhan.
Alkitab mengajarkan hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling memberi hormat. Dan saya bersyukur istri saya sekarang mulai jadi Ambon Jawa. Dia mulai jadi Ambon Jawa. Dia kalau ngomong tuh mulai 1, 2, 3. Tapi kalau sama iblis nadanya tetap tinggi dia. Tapi saya mau mengatakan kepada setiap kita, putuskan dan nilai dengan kebenaran. Ketika engkau dengar kerasa kerusuk di rumah rohanimu, ketika engkau dengar masalah-masalah di rumah rohanimu, jangan langsung menghakimi. Kebiasaan kita gini kan, oh ya gitu ya, masalah di gereja. Oh ya udah, aku dapat suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Pindah gereja yang lain. Loh, enak masalah pindah-pindah gereja. Kalau engkau tahu ini rumah rohanimu, tertanam di sini. Bertempur di sini. Majukan kerajaan Allah di tempat ini. Seperti visi itu, menjadi gereja yang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Seperti misi ini, mempersiapkan jemaat yang kudus, penuh belas kasihan dan berdampak. Di sinilah engkau. Jangan ketika menghadapi benturan, menghadapi masalah, kemudian engkau mulai berkata, aku mau di sana. Aku mau di sana. Artinya ke gereja mana, ke gereja mana, ke gereja mana. No. Jangan memutuskan dan menilai tidak berdasarkan kebenaran. Yang ketiga, waktu kita kalah di medan pikiran kita, maka itu akan membentuk pikiran yang salah dan sikap hati yang membatu ataupun kepahitan. Ini yang berbahaya. Ingat, pikiran akan sangat menentukan respon, tindakan, sikap hati, dan juga respek kita. Coba lihat situ. Dimulai dari respon, ketika pikiran kita udah salah, respon kita pasti salah. Kemudian tindakan kita pasti akan salah. Sikap hati kita pasti akan salah. Akhirnya apa? Respek kita terhadap orang itu salah. Bapak Ibu Saudara, saya seorang gembala. Tahun depan kami di Citra Raya sudah masuk tahun ke-10. Menjadi seorang gembala itu bukan sesuatu yang mudah secara manusia. Menjadi seorang gembala itu bukanlah sebuah ambisi ataupun yang lain. Tapi kalau kita dipercaya menjadi seorang gembala itu adalah karena kemurahan Tuhan. Tapi saya mau berkata, yang namanya gembala masih punya keterbatasan. Yang namanya gembala masih punya yang namanya harus terus mau belajar dan belajar dan belajar. Saya cuma mau mengatakan kepada semua jemaat Tuhan, jangan pernah menghakimi siapapun juga. Tapi mulailah belajar. Kalau ini rumah rohanimu, apa yang saya bisa lakukan buat rumah rohanimu? Apa yang saya bisa bantu buat gembala saya? Apa yang saya bisa bantu buat gereja ini? Rubah pikiran kita. Jangan lagi berpikir bahwa apa yang gereja ini bisa beri buat saya. No. Apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan lewat gereja ini. Haleluya. Karena apa? Karena respon, tindakan, sikap hati, dan respek itu menjadi sangat penting. Karena medan peperangan adalah area pikiran, maka sebagaimana engkau mengisi dan membentengi pikiranmu, itu akan menentukan engkau sebagai pemenang dalam kriterianya Tuhan atau justru dalam kriterianya iblis. Pilihan ada di kita. Medan peperangan itu di sini. Waktu kita kalah di sini, bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita membentengi pikiran kita, itu akan menentukan kita sebagai pemenang. Kalau engkau membentengi pikiranmu, mengisi pikiranmu dengan asumsi, dengan hoax, dengan gosip, maka sesungguhnya di hadapan Tuhan engkau bukan pemenang, tapi bagi iblis engkau adalah pemenang. Tapi kalau engkau tetap mempelopori semuanya berdasarkan firman Tuhan, mengisi pikiranmu dengan pikiran firman Tuhan, maka saya percaya di hadapan Tuhan kita adalah umat yang pemenang. Mengisi dan membentengi pikiran kita harus dengan cara apa? Komitmen. Katakan komitmen. Komitmen Bapak Ibu Saudara. Komitmen untuk apa? Pemain keyboard sudah ada. Bisa tolong bantu saya, Mas? Mas? Bisa tolong bantu saya? Iya. Maaf ya, saya suka nyanyi soalnya. Yang membedakan saya sama istri saya adalah kalau dia nyanyi, dia tahu chordnya di mana. Dia biasanya minta F, G gitu. Salaman dulu Mas. Siapa namanya Mas? Dodi ya. Supaya enggak kepahitan sama saya nanti dia. Ya Mas Dodi, jadi kalau saya nyanyi tolong cari nada saya di mana ya Mas ya.
Kapokmu apa nih? Ya maksud dia. Ya. Ingat, bagaimana kita mengisi, membentengi pikiran kita dengan cara apa? Komitmen. Komitmen. Ketika kita komitmen, maka saya mau berkata, kita sudah menjadi umat pemenang. Pertanyaannya komitmen untuk apa, Pak? 3 terakhir. Pertama, komitmen untuk mengontrol pikiran dan menjadikan firman sebagai cermin. Makanya ada lagu yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah, asik Mas Dodi. Lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asa Kau berdekatku, besertaku selamanya. Jadi apa sih Bapak Ibu Saudara? Ayo komitmen, kontrol pikiran kita dengan apa? Menjadikan firman sebagai cermin. Waktu Yesus menghadapi orang berdosa, waktu ada wanita yang dibawa kepada Yesus, sementara ahli-ahli Taurat itu berkata, dia kedapatan selingkuh. Menurut hukum Musa dia harus dirajam. Pertanyaan saya, yang namanya perselingkuhan masa cuma cewek doang? Yang cowok kemana? Yang cowok kemana itu pada waktu itu? Bisa jadi yang cowok itu pada waktu itu adalah orang-orang yang ada di sekitar itu yang berkata, rajam dia dengan batu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia cuma menulis ke tanah. Dan akhirnya dia berkata, singkatnya, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melempari dia dengan batu. Dan singkat cerita Alkitab dengan sangat jelas berkata, satu persatu pergi. Kita ini udah punya panduan yang luar biasa firman Tuhan. Katakan amin. Kontrol pikiranmu dengan firman. Jadikan firman sebagai cermin dalam kehidupanmu. Jangan menghakimi ketika seseorang sedang jatuh dalam dosa. Tapi rangkul dia ketika dia sedang jatuh dalam dosa. Katakan engkau berharga. Engkau dikasihi oleh Yesus. Ayo, maju, bangkit. Engkau pasti bisa. Yang kedua, komitmen untuk apa? Mencari kebenaran dengan pengenalan yang benar. Ketika saya semakin mengenal Pak Steven, ketika Pak Steven semakin mengenal saya, ketika saya semakin mengenal Pak Purba, ketika Pak Purba semakin mengenal saya, orang mau ngomong apapun terhadap mereka berdua, saya nggak akan percaya. Ketika ada orang ngomong apapun tentang saya terhadap mereka, ketika kami punya pengenalan yang benar, mereka juga nggak akan percaya. Karena apa? Karena pengenalan yang benar akan menghancurkan setiap serangan-serangan iblis. Cari tahu kebenaran. Kebenaran yang saya maksudkan di sini adalah dikaisune, kebenarannya Tuhan, itu yang saya rindukan. Makanya itu jemaat Tuhan, cari tahu, kenal Tuhan. Kalau orang punya pengenalan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Saya sama istri saya, kami punya pengenalan yang dalam. Mau ada cewek seperti tadi yang foto sama saya, ataupun ada cowok yang WhatsApp sama dia. Kami sudah punya pengenalan yang dalam. Saya sudah tahu istri saya bagaimana, istri saya sudah tahu saya. Kami
nggak terpengaruh oleh apapun juga. Kalau engkau punya pengenalan yang dalam kepada Tuhan, engkau nggak akan terpengaruh oleh apapun juga. Yang terakhir, menghidupi firman dengan kesukaan. Wow. Hidupi firman dengan kesukaan. Jadikan firman menjadi kesukaanmu. Ketika engkau bangun pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi. Bangun pagi hari carinya firman. Jangan cari handphonemu. Kemudian engkau lihat sahammu gimana. Engkau lihat status sosial mediamu gimana. No. Waktu bangun pagi hari. Cari firman. Hidupi firman menjadi sebuah kesukaan buat kita. Saya berdoa. Biarkan setiap kita menjadi pendengar dan pelaku firman yang menghidupi firman Tuhan. Kesimpulannya adalah apa? Peperangan itu nyata terjadi setiap hari. Jangan lengah. Ingat, waktu kita berhasil memenangkan area pikiran, berarti kita sudah menang 90% dalam peperangan. Mari kita tundukkan kepala. Oh Tuhan Yesus. Kira basyata kaya rabaya. Oh ya. Kuribia ya 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 ya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Suami istri yang ada di tempat ini, biarkan engkau terus dipenuhi dengan anggur baru yang daripada Tuhan. Suami istri yang ada di tempat ini, biarkan kasih Kristus terus ada dalam kehidupanmu. Jangan khawatir akan anak-anakmu. Jangan khawatir akan pasanganmu. Menangkan area pikiranmu. Menangkan area pikiranmu. Bapak, hamba berdoa saat ini. Aku minta biarkan setiap umatmu mengalami kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada di antara Bapak Ibu Saudara engkau sedang mengalami kelemahan tubuh, engkau mengalami sakit, engkau bisa berdiri di tempatmu dan saya akan berdoa buat engkau. Ada kuasa Tuhan. Jangan mau diintimidasi oleh pikiran-pikiran yang berkata engkau gak akan sembuh. Jangan mau dikalahkan oleh pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa memang ini sudah nasibmu seperti ini. No, mujizat masih ada. Kuasa itu masih ada. Engkau mengalami sakit di area tubuhmu. Dan engkau mau rindu didoakan, engkau bisa berdiri di tempatmu berada. Tuhan terima kasih. Oh yes, Tuhan engkau melihat. Engkau melihat, ya. Engkau melihat, yes, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu terjadi Tuhan Yesus. Bapa, waktuku terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Aku berdoa saat ini untuk mereka yang sedang berdiri Tuhan. Sakit mereka mengalami kesembuhan. Sakit mereka mengalami pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pikiran-pikiran yang mengintimidasi mereka. Segala pikiran-pikiran yang mengontrol hidup mereka. Yang seolah-olah berkata ini memang udah nasibmu seperti ini. Engkau gak akan sembuh. Ini memang sudah seperti ini. Terima saja. No. Pikiran-pikiran itu aku hancurkan. Pikiran-pikiran itu aku patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa. Ada mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya cuma minta setelah ibadah ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang berdiri ataupun yang tadi sudah menaruh tangan di dada, saya rindu tetap melayani Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi event ibadah ini sudah selesai sekalipun, saya tetap akan melayani, mendoakan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan terus terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi selesai ibadah, bila Bapak Ibu Saudara rindu untuk saya doakan, nanti bisa tetap dan saya akan melayani Bapak Ibu Saudara. Amin.